Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini daily vlog keseharian aku agak berbeda dari video vlog yang kemarin. Karena hari ini aku mau berpetualang seharian di kebun tempat tinggalku sewaktu aku kecil dulu. Nah, jadi teman-teman, ini adalah jalan menuju tempat tinggal aku sewaktu aku dan orang tua aku itu masih tinggal di dalam kebun ini. Ini adalah tempat tinggalku di mana aku menghabiskan waktu masa-masa kecilku dulu. Ya, jadi teman-teman, disinilah tempat tinggal orang tua aku di dalam hutan, tetapi ini adalah kebun dimana dulu tidak seterang ini ya teman-teman. Jadi dulu tuh gak kelihatan seperti ini. Dulu itu di sekeliling ini adalah hutan rimba. Nah, dan ini adalah salah satu sumur yang sampai sekarang masih tetap mengalir ya teman-teman, karena ini adalah sumur suntik, jadi sampai kapanpun airnya tidak akan mati dan kering. Air ini menjadi saksi dan bukti ya teman-teman bahwa aku dan orang tuaku itu pernah tinggal di sini. Aku sangat senang hari ini karena bisa melihat kebun ini lagi dan sisa bekas tempat tinggal aku semasa waktu aku kecil dulu. Dan lanjut di sini aku mulai berjalan untuk menyusuri kebun ini. Oh iya, di situ juga ada tempat atau bekas tempat tinggal hewan peliharaan orang tua aku dulu ya teman-teman, sebelum aku menjadi mualaf. Nah, jadi teman-teman, di dalam kebun aku itu dulu di sini tuh berisikan beberapa tanaman seperti ada coklat dan pohon kelapa. Seperti yang kalian lihat di sini sangat banyak pohon kelapa ya teman-teman, tetapi di samping itu pohon coklatnya sudah pada mati dan kering semua. Jadi dulu tuh ya teman-teman, aku dan orang tuaku itu tinggal di kebun ini ya teman-teman, dan tidak ada satu orang pun yang tinggal di sini selain kami. Jadi kami itu tinggal di dalam kebun ini dikelilingi hutan rimba dan bambu-bambu yang mungkin menurut kalian sekarang ini sudah sangat menyeramkan. Tetapi sekarang ini kebun ini sudah menjadi bersih dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Mungkin ya karena ada perubahan pergeseran tanah, jadi bentuk kebun aku juga sedikit berubah dari sebelumnya. Lanjut di sini aku mau buat sapu lidi dari sisa pohon daun kelapa yang jatuh-jatuh ya teman-teman. Jadi aku manfaatkan untuk buat sapu lidi. Jadi pertama-tama sebelum membuat sapu lidi, aku kumpulkan dulu potongan-potongan daun kelapanya dulu. Jadi setelah dirasa potongan daun kelapanya sudah cukup, lanjut di sini aku mau memisahkan batang lidi dan daunnya ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa nyimak aja, inilah proses pembuatan sapu lidi sederhana. Jadi tuh teman-teman, sedikit cerita ya. Di sini tuh aku tinggal bersama orang tua aku nggak begitu lama, mungkin sekitar 5 tahunan ya kalau nggak salah. Karena setelah aku mau lanjut sekolah TK, aku tuh tinggal bersama dengan kakek nenek aku. Dan aku tuh tinggal bersama kakek nenek aku itu cukup lama ya teman-teman, sekitar sampai aku sekolah SMP kalau nggak salah. Dan seiring berjalannya waktu, mungkin orang tuaku ada rezeki lebih sedikit, jadi mereka tuh membeli lahan yang cukup besar di pinggir jalan sana. Dan setelah membeli lahan yang cukup luas di pinggir jalan besar, dan tetapi kami tidak langsung pindah ke sana ya teman-teman. Itu prosesnya masih sangat lama sekali dan panjang. Karena memang kehidupan kami tuh dulu di sini ya teman-teman masih sangat di bawah rata-rata sekali, dan beli tanah pun seharga 5 juta itu orang tua aku itu harus nyicil selama berapa puluh kali sampai bisa melunasi tanah tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, orang tuaku memulai pembangunan sedikit demi sedikit ya teman-teman, walaupun bertahap dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dulu tuh orang tua aku selama hidup dan tinggal di sini hanya mengandalkan hasil panenan coklat ya teman-teman. Tetapi sekarang pohon coklatnya itu mungkin sudah pada tua juga dan sudah tidak bisa bertahan lagi. Akhirnya mereka itu sudah kering dan mati sendiri. Oh ya, di tempat pertama tadi aku sudah sedikit menghasilkan sapu lidinya, tetapi ini menurut aku masih kurang, jadi aku mau tambahin lagi di sebelah sini.
Lanjut di sini ya teman-teman. Jadi dulu itu orang tua aku di sini juga rajin menanam ya teman-teman. Jadi diantaranya itu mereka dulu tuh bermata pencarian sebagai petani tanaman sayuran seperti kacang panjang dan buah semangka juga. Setelah beberapa lama aku duduk di sini, akhirnya selesai juga membuat sapu lidinya. Jadi sekarang aku mau satu-satuin dulu lidinya dan kemudian aku akan bawa pulang. Jadi teman-teman, di sini sapu lidinya sudah selesai. Sekarang aku mau lanjut lagi buat keliling menyusuri kebun ini. Oh ya teman-teman, jadi di sebelah sana itu ada pondok-pondok yang ditinggali oleh orang yang tidak aku kenal juga, tetapi mereka itu mau numpang tinggal di situ. Jadi ya sudah, kata orang tua aku juga biar bisa lihat-lihat dan jagain kebun kita. Nah, jadi teman-teman, ini adalah sisa atau bekas dari rumah aku dulu ya teman-teman. Di sini tuh sisa semennya aja, sisa lantainya aja. Dinding-dindingnya sudah nggak ada lagi ya teman-teman, karena dulu itu sudah dibongkar sama orang tua aku juga. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, di sini tuh bagaimana keadaan rumah aku. Jadi tuh di sini tuh lantainya saja sudah menggambarkan bagaimana sempitnya rumah aku dan kecilnya rumah aku waktu itu. Tidak terasa ternyata matahari sudah tepat berada di atas kepalaku, dan sekarang aku mau mencari sayur pakis dulu yang berada di pinggiran sungai. Jadi di sini aku mau menelusuri pinggiran-pinggiran sungai ya teman-teman, karena melihat dari kejauhan di sini ternyata banyak sayur pakis. Nah, jadi ini dia sayur pakisnya, tumbuh banyak sekali di sekitar aliran pinggir sungai. Saking banyaknya sayurnya di sini, aku jadi tambah semangat untuk mencarinya. Jadi di sini aku mau cari sayur pakis yang masih kuncup-kuncup aja ya teman-teman, jadi yang masih muda-muda, dan nanti akan aku masak dan makan juga di sini. Dan di sebelah bagian sini juga aku menemukan sayur pakis yang masih kuncup ya teman-teman, dan aku mencari-cari lagi di sini juga ada, jadi langsung aku petik juga. Di sini aku mau mencoba menyeberangi sungai kecil ini teman-teman, karena terlihat dari kejauhan masih banyak sayuran pakis yang tumbuh di sebelah sana. Melewati sungai kecil ini harus cukup berhati-hati ya, karena dasarnya ini berlumpur. Jadi kalau tidak berhati-hati nanti bisa terpeleset. Di sini aku hampir saja jatuh karena pas aku mau naik ke atas, tempat pijakan kaki aku itu licin. Untung saja tidak sampai jatuh. Jadi teman-teman, ini adalah sungai kecil yang sangat berarti buat kehidupan aku dan orang tua aku dulu sewaktu tinggal di hutan ini. Sebelum kami membuat sumur bor itu, kami mencuci, mandi, dan lain-lain sebagainya. Semuanya dilakukan di sungai kecil ini. Walaupun sesederhana itu, tapi aku dan adik-adikku sangat senang dan bahagia. Lanjut di sini aku mau buat api terlebih dahulu. Untuk tatakan wajannya, aku di sini gunakan sisa kelapa kering dan potongan kayu untuk dijadikan sebagai penyangga wajan nanti. Dengan patahan-patahan ranting bambu kecil yang kering, langsung saja api dengan mudah menyala. Setelah api sudah menyala, di sini aku mau langsung turun ke sungai untuk mencuci sayuran yang sudah aku petik tadi. Oh iya, dari sini terlihat air sungai ini sangat jernih. Sejak tadi di sini, aku banyak melihat ikan yang lalu lalang, dan sepertinya ikan yang aku lihat tadi itu adalah ikan gabus. Bahkan tadi juga aku sempat melihat banyak sekali udang di sungai ini. Setelah selesai mencuci sayuran, di sini juga aku mau ambil daun talas ini untuk dijadikan sebagai alas buat makan nantinya. Tetapi sebelum digunakan sebagai alas makan, daunnya terlebih dahulu sudah aku cuci ya teman-teman. Setelah sayurnya sudah selesai dicuci, di sini lanjut aku mau potong-potongin sayurnya terlebih dahulu. Makan siang hari ini terasa sangat spesial buat aku sendiri, karena aku bisa makan di rumah bekas tempat tinggal aku dulu, dan aku juga bisa masak sayur dan langsung makan di tempat seperti ini di pinggir sungai. Sambil menunggu minyak gorengnya panas, di sini aku mau langsung masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah aku kupas terlebih dahulu. Untuk masak sayur pakis kali ini aku pakai bumbu seadanya dan sederhana saja ya teman-teman.
Sekarang sayur pakisnya sudah aku campurkan ke dalam wajan ini, kemudian diaduk-aduk biar bumbunya tercampur merata. Sekarang sayurnya sudah cukup matang dan siap untuk dimakan. Dan ini hasilnya, enaknya. Makan siang kali ini menunya cukup, apalagi makan di tempat begini itu rasanya nikmat sekali. Intinya jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman. Rasa bawang dan sayurnya enak, makan nasi ditemani sayur pun enak. Apalagi kalau ditambah ada ikannya, rasanya itu pasti makin sedap. Alhamdulillah nasinya sudah habis tak tersisa. Sekarang hari sudah hampir sore, jadi sekarang aku mau siap-siap pulang dulu. Nah, jadi teman-teman, di sini ini adalah bekas rumah aku dulu ya teman-teman. Dari aku kecil sampai aku sekolah SD ya kalau nggak salah, ingat aku tinggal di sini sama orang tua aku sama adik-adik aku. Terus di sini tuh depannya itu memang dulunya itu memang kolam. Terus di sini tempat tempat cuci, tempat mandi. Dulu itu tempatnya tuh nggak begini ya teman-teman. Di sini tuh ada rumah-rumahnya gitu loh, tempat seperti kamar mandi. Cuma sekarang ini kan sudah dibongkar sama orang-orang sini mungkin. Ini tuh airnya tuh sumur suntik ya teman-teman. Jadi sampai kapanpun airnya ini nggak akan mati atau kering. Nah, jadi di sini tuh di seberang sana itu ada pohon sagu ya. Dulu di situ itu masih ada orangnya untuk ngolah pembuatan sagu, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Dan di sana juga masih ada orang yang tinggal ya teman-teman. Aku juga nggak tahu itu orang dari mana. Mereka cuma numpang tinggal di dalam kebun sini. Terus di sebelah sana juga ada gudang bulog ya teman-teman. Ya, dekat sekali dengan kebun aku. Nah, jadi teman-teman, sudah mau berakhir video ini. Tadi sebelum itu juga aku sempat dikasih gula aren ini ya, hasil buatan tangan sendiri dari pemilik rumah yang di sebelah sana itu. Nah, sana tadi aku nggak sempat videoin orangnya karena memang aku lagi nggak pegang HP tadi ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu ya video keseharian aku hari ini. Sampai bertemu lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.